Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mina dengan NIM 310119012659, kelas 51 mata kuliah Enterprise Arsitektur, Prodi Sistem Informasi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Enterprise Arsitektur dari dosen Bapak Rahmadi SE MKOM untuk memenuhi nilai mata kuliah Enterprise Arsitektur yang berjudul Perencanaan Arsitektur Enterprise Sistem Informasi SMP Negeri 1 Simpang 4 menggunakan TOGAF Arsitektur Development Method atau TOGAF ADM. Berikut penjelasannya. SMP Negeri 1 Simpang 4 merupakan sebuah institusi pendidikan yang dalam proses pelaksanaan pengelolaan pendidikan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan atau SNP. SMP Negeri 1 Simpang 4 belum memiliki arsitektur teknologi sehingga proses pendataan teknologi informasi dan proses bisnis tidak efisien terhadap biaya, tenaga, maupun waktu. Agar terciptanya aktivitas organisasi yang efektif dan efisien, maka dibutuhkan suatu blueprint perencanaan arsitektur enterprise, sistem informasi, dan arsitektur teknologi. Tujuan dari perencanaan ini adalah untuk membuat perencanaan teknologi informasi sebagai pendukung pemenuhan Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Metode yang digunakan dalam perencanaan ini adalah TOGAF ADM. Hasil dari perencanaan arsitektur enterprise ini adalah berupa blueprint perencanaan arsitektur enterprise, terutama arsitektur teknologi yang akan diusulkan di SMP Negeri 1 Simpang 4. Berikut identifikasi masalahnya. Terkait dari penjelasan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut, yaitu SMP Negeri 1 Simpang 4 belum memiliki arsitektur teknologi dan dibutuhkannya suatu blueprint perencanaan arsitektur enterprise, sistem informasi, dan arsitektur teknologi agar terciptanya aktivitas organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua adalah landasan teori, yaitu ada pengertian arsitektur enterprise. Arsitektur enterprise merupakan sebuah framework yang digunakan untuk melakukan perencanaan, pengklasifikasian, pendefinisian berbagai komponen yang menyusun suatu enterprise yang memiliki komponen arsitektur informasi, komponen arsitektur aplikasi, dan komponen arsitektur teknologi. Framework yang digunakan adalah TOGAF ADM dengan metodenya yaitu ADM. Dan pengertian TOGAF ADM merupakan framework yang dikembangkan oleh The Open Group pada tahun 1995. TOGAF merupakan framework yang digunakan untuk mengembangkan enterprise arsitektur. Di dalam TOGAF terdapat tools untuk mengimplementasikannya. Adapun kelebihan dari framework TOGAF ini adalah karena sifatnya fleksibel dan bersifat open source. Dan ini adalah gambaran TOGAF ADM beserta fase-fasenya. Yang ketiga ada metode penelitian, yaitu ada perencanaan arsitektur enterprise, dan ini adalah kerangka berpikir dari memulai hingga selesai. Yang keempat ada perencanaan arsitektur enterprise, yaitu ada preliminary phase. Berikut tabel 5W1H untuk perencanaan arsitektur yang digunakan untuk identifikasi terhadap objek-objek dalam perencanaan arsitektur enterprise di SMP Negeri 1 Simpang 4, yaitu ada WAT, SMP Negeri 1 Simpang 4 membuat perencanaan arsitektur enterprise sistem informasi SMP Negeri 1 Simpang 4, dan ada WO, orang yang bertanggung jawab terhadap pembuatan perencanaan ini adalah kepala sekolah beserta jajarannya di SMP Negeri 1 Simpang 4, dan WIR, lokasi tempat penelitian ini di SMP Negeri 1 Simpang 4, Jalan Ahmad Yani, kilometer 71, Desa Simpang 4, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Banjar. Dan ada WIN, waktu penyelesaian ini adalah November sampai Desember 2021, dan ada Y, alasan pembuatan perencanaan ini untuk membuat perencanaan arsitektur enterprise dalam penataan teknologi informasi yang baik sehingga memberikan layanan yang efektif dan efisien di SMP Negeri 1 Simpang 4. Dan ada HO, proses perencanaan arsitektur ini dibuat dengan menggunakan TOGAF ADM. Dan yang kedua ada arsitektur vision. Pada arsitektur visi terdapat visi dan misi di SMP Negeri 1 Simpang 4, yaitu penerapan peserta didik baru dalam jaringan online, proses belajar mengajar yang efektif, kerjasama dengan
Mitra DUDI berbasis sistem lulusan yang diharapkan memiliki kompetensi sesuai keahlian masing-masing dan pendataan alumni melalui sistem agar mudah dalam bekerja dan menjadikan lebih efektif dan efisien. Berikut diagram value chain pada SMP Negeri 1 Simpang 4. Dan ini adalah gambarnya. Dan yang ketiga ada business arsitektur. Berdasarkan lingkup enterprise yang telah digambarkan melalui value chain pada gambar sebelumnya, maka dapat diuraikan business arsitektur SMP Negeri 1 Simpang 4 yang dapat menjelaskan hubungan antara stakeholder dengan mendukung kegiatan untuk lebih berkembang dan berkemajuan pada SMP Negeri 1 Simpang 4 yang tertuang pada gambar di bawah ini. Dan ini adalah gambaran business use case service SMP Negeri 1 Simpang 4. Dan ada information system arsitektur, application arsitektur. Portfolio ini digunakan untuk memudahkan identifikasi aplikasi berdasarkan proses bisnis yang diusulkan. Dan berikut adalah tabel application portfolio. Aplikasi website SMP Negeri 1 Simpang 4 untuk memudahkan siswa dan masyarakat dalam menerima informasi di SMP Negeri 1 Simpang 4. Ada aplikasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk memudahkan calon siswa baru dalam mendaftar, pemilihan program keahlian, pengumuman hasil pendaftaran, pencatatan laporan siswa yang mendaftar dan yang dinyatakan lulus. Ada aplikasi proses belajar mengajar untuk mengkonfirmasi kegiatan pembagian kelas, penjadwalan mata pelajaran dan penilaian. Dan ada aplikasi kegiatan prakerin dan hubungan DUDI untuk mengkonfirmasi kegiatan pelaksanaan prakerin dan hubungan dengan mitra DUDI. Dan yang terakhir ada aplikasi manajemen alumni untuk mengkonfirmasi kegiatan pelaksanaan manajemen alumni. Dan ini ada data arsitektur, berikut data arsitektur yang diusulkan di SMP Negeri 1 Simpang 4. Dan ada teknologi arsitektur. Teknologi arsitektur menggambarkan infrastruktur jaringan berupa topologi jaringan usulan, platform teknologi, konfigurasi software dan hardware, dan teknologi portfolio katalog yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan dan kegiatan yang ada di SMP Negeri 1 Simpang 4. Infrastruktur jaringan yang diusulkan menggunakan wireless tanpa kabel dan LAN yang terhubung ke tiap gedung dan ruangan pegawai di SMP Negeri 1 Simpang 4. Terdapat server yang menampung database server, juga terdapat server aplikasi yang digunakan untuk menyimpan data-data dan informasi yang berkaitan dengan sistem informasi SMP Negeri 1 Simpang 4 untuk keamanan jaringan menggunakan firewall dan router yang berfungsi sebagai gateway untuk akses internet di SMP Negeri 1 Simpang 4. Router menghubungkan internet ke ruang tata usaha dan kepala sekolah, ruang waka humas dan kesiswaan, ruang waka kurikulum, serta ke ruang waka sarpres melalui satu buah switch, dan membagi jaringan pada masing-masing ruangan dengan switch yang ada di ruangan masing-masing dan melalui wireless router. Kemudian untuk akses internet di ruangan lain juga menggunakan switch dan wireless router yang terhubung dengan router diantaranya pada ruangan labor komputer KKPI, labor komputer DKV, labor komputer DPIB, dan begitu juga pada ruang guru, sehingga pengguna internet tidak hanya dapat menggunakan fasilitas internet melalui LAN tetapi juga dapat menggunakan secara wireless. Dan ini adalah arsitektur usulan di SMP Negeri 1 Simpang 4. Sekarang ada juga opportunities and solution. Pada tahapan ini dijabarkan hasil dari analisis gap yang meliputi arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi, sehingga menjadi dasar bagi stakeholder untuk memilih dan menentukan arsitektur yang akan diimplementasikan. Berikut analisis gap arsitektur bisnis pada proses bisnis organisasi. Dan ini ada proses bisnis utama, yaitu ada PPDB, PBM, hubungan dengan DUDI, dan penanganan alumni. Dan proses bisnis pendukungnya ada pengelolaan keuangan dan administrasi, manajemen kepegawaian, pengelolaan teknologi, manajemen sarana dan prasarana. Pada analisis gap bisnis organisasi di atas, maka dapat dijelaskan proses bisnis utama, yaitu ada penerimaan peserta didik baru atau PPDB, proses belajar mengajar atau PBM, hubungan dengan DUDI, dan penanganan alumni. Sedangkan proses bisnis pendukung yaitu ada pengelolaan keuangan dan administrasi, manajemen kepegawaian, pengelolaan teknologi, dan manajemen sarana dan prasarana.
Dan ada analisis gap arsitektur aplikasi. Arsitektur aplikasi diidentifikasi berdasarkan pada kebutuhan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan di tiap fungsi bisnis, kebutuhan pertukaran informasi antar fungsi bisnis, kebutuhan alat bantu di tiap fungsi bisnis. Kebutuhan dan pertukaran informasi secara umum sudah terlihat pada uraian tentang pemodelan proses bisnis, sehingga penentu arsitektur aplikasi yang digunakan untuk membantu fungsi bisnis utama dan pendukung organisasi dapat definisikan menggunakan application portfolio. Dan ini adalah tabel application portfolio SMP Negeri 1 Simpang 4. Berdasarkan tabel di atas, maka solusi aplikasi untuk SMP Negeri 1 Simpang 4 dapat dipetakan ke arsitektur bisnis adalah sebagai berikut. Arsitektur sistem aplikasi dapat dimodelkan menggunakan application landscape sebagai berikut. Dan ini adalah gambarnya. Setelah itu ada analisis gap arsitektur data. Yang pertama ada mendefinisikan entitas. Pendefinisian entitas berdasarkan pada fungsi bisnis yang telah didefinisikan menggunakan value chain sebelumnya. Berikut kandidat entitas yang diperoleh. Ada PPDB, PBM, hubungan dengan DI, penanganan alumni, pengelolaan keuangan dan administrasi, manajemen kepegawaian, pengelolaan teknologi, dan manajemen sarana dan prasarana. Yang kedua ada membuat model konseptual kelas diagram. Model konseptual merupakan pendefinisian sekumpulan entitas, atribut, dan relasi yang digambarkan menggunakan kelas diagram. Berikut model konseptual kelas diagram untuk masing-masing kandidat entitas. Ini adalah kelas diagram PPDB dan kelas diagram PBM, kelas diagram hubungan dengan DUDI, kelas diagram alumni, kelas diagram pengelolaan keuangan dan administrasi, kelas diagram manajemen kepegawaian, kelas diagram pengelolaan teknologi, dan yang terakhir ada kelas diagram sarana dan prasarana. Dan ada analisis gap arsitektur teknologi. Berdasarkan hasil pengkajian langsung terhadap kondisi teknologi saat ini, maka arsitektur teknologi yang diusulkan adalah sebagai berikut, yaitu ada aliran informasi antar sistem aplikasi. Aliran informasi antar sistem aplikasi merupakan sebuah model yang menggambarkan proses transformasi informasi antara sistem aplikasi yang telah dirancang pada subbab arsitektur aplikasi. Aliran informasi antara sistem aplikasi digambarkan pada gambar di bawah ini. Dan ada infrastruktur teknologi. Berdasarkan kondisi existing, layanan jaringan yang akan diberikan berupa LAN, internet, basis data server, dan aplikasi server. Untuk layanan pertukaran data, internet digunakan untuk akses informasi dan komunikasi khususnya antar sekolah RSBI. Basis data server digunakan sebagai penyimpan dan pengolahan data PPDB, PBM, hubungan dengan DUDI, penanganan alumni, pengelolaan keuangan dan administrasi, manajemen kepegawaian, pengelolaan teknologi, dan manajemen sarana dan prasarana. Aplikasi server dialokasikan untuk kepentingan penyimpanan aplikasi yang diperlukan sebanyak 21 aplikasi yang telah dijelaskan pada sub arsitektur aplikasi. Berdasarkan uraian keragaman pengembangan jaringan dan kondisi existing teknologi, maka dapat disiapkan sketsa pengembangan jaringan seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Dan ada gap teknologi komponen infrastruktur, memperlihatkan teknologi perangkat lunak existing dengan kebutuhan akan datang pada sisi teknologi perangkat lunak. Tabel di bawah ini merepresentasikan gap teknologi perangkat lunak, dan ini adalah tabelnya. Dan yang terakhir ada migration planning. Migration planning memiliki tujuan untuk merencanakan proses peralihan teknologi. Urutan implementasi aplikasi, organization perspektif digunakan untuk menentukan urutan implementasi arsitektur aplikasi yang diperlukan, sehingga urutan ini disimpulkan menjadi kebutuhan kandidat aplikasi. Identifikasi kebutuhan kandidat aplikasi dari sudut pandang organisasi harus mampu mendukung kinerja organisasi secara sinergi dari sisi manajemen dan operasional. Maka kebutuhan kandidat aplikasi SMP Negeri 1 Simpang 4 adalah sebagai berikut, yaitu ada perspektif manajemen, menyediakan berbagai data informasi yang terkait untuk dapat secara langsung dimanfaatkan oleh manajemen untuk menjalankan fungsi-fungsi utama seperti penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran usaha, serta berbagai kebijakan lainnya.
Sesuai dengan sifat informasi yang dihasilkan, maka kebutuhan kandidat aplikasi pada sistem manajemen disajikan pada tabel di bawah ini, yaitu ada aplikasi jaringan, aplikasi kehadiran guru, dan aplikasi evaluasi PBM, dan yang terakhir ada aplikasi kegiatan promosi PPDB. Dan yang kedua ada perspektif operasional. Untuk tabel front office sistemnya ada aplikasi pendaftaran siswa baru, aplikasi daftar ulang siswa baru, dan aplikasi administrasi nilai siswa, aplikasi basis data, dan alumni berbasis web. Dan tabel back office sistemnya ada aplikasi pengolahan tes masuk, aplikasi administrasi kesiswaan, aplikasi penjadwalan, aplikasi administrasi PBM, aplikasi pelaporan akademik, aplikasi pelaporan rapat ijazah, aplikasi pengarsipan, aplikasi kepegawaian, aplikasi RKA dan TBA, aplikasi inventasi, aplikasi administrasi laboratorium, aplikasi perhitungan gaji guru, dan yang terakhir ada aplikasi administrasi tenaga pendamping. Mengacu pada visi dan misi SMP Negeri 1 Simpang 4 yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan berdasarkan hasil pertemuan dengan tim SMP Negeri 1 Simpang 4, maka urutan implementasi kandidat aplikasi disajikan dalam tabel berikut, yaitu ada aplikasi pendaftaran siswa baru, aplikasi daftar ulang siswa baru, aplikasi administrasi nilai siswa, aplikasi basis data alumni berbasis web, aplikasi jaringan bersama RSBI, kehadiran guru, aplikasi evaluasi PBM, aplikasi kegiatan promosi PPDB, aplikasi pengolahan tes masuk, aplikasi administrasi kesiswaan, aplikasi penjadwalan, aplikasi administrasi PBM, aplikasi pelaporan akademik, aplikasi pelaporan raport dan ijazah, aplikasi pengarsipan, aplikasi kepegawaian, aplikasi RKA dan DPA, aplikasi inventasi, aplikasi administrasi laboratorium, aplikasi perhitungan gaji guru, dan yang terakhir ada aplikasi administrasi tenaga pendamping. Faktor penentu suksesnya implementasi yaitu keberhasilan dari implementasi banyak dipengaruhi oleh banyak hal. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penentu kesuksesan implementasi ini, yaitu antara lain komitmen manajemen yang kuat dan konsisten serta keterlibatannya secara langsung akan sangat membantu mempercepat implementasi, dan persetujuan rencana implementasi, menyusun standar operation prosedur atau SOP, dan ketersediaan sumber daya teknologi dan infrastruktur. Yang terakhir ada peningkatan pemahaman, keterampilan, dan pengetahuan sumber daya manusia melalui training. Yaitu ada platform aplikasi. Platform aplikasi yang diusulkan di SMP Negeri 1 Simpang 4 adalah di bawah ini. Dan yang terakhir ada roadmap rencana implementasi. Tahap pertama ada aplikasi pendaftaran siswa baru, aplikasi daftar ulang siswa baru, aplikasi administrasi nilai siswa, aplikasi basis data alumni berbasis web, aplikasi jaringan bersama RSBI, aplikasi kehadiran guru, dan yang terakhir ada aplikasi evaluasi PBM. Dan tahap kedua ada aplikasi kegiatan promosi PPDB, aplikasi pengolahan tes masuk, aplikasi administrasi kesiswaan, aplikasi penjadwalan, aplikasi administrasi PBM, aplikasi pelaporan akademik, aplikasi pelaporan raport dan ijazah. Dan yang tahap ketiga atau terakhir ada aplikasi kepegawaian, aplikasi pengarsipan, aplikasi RKA dan DPA, aplikasi inventasi, aplikasi administrasi laboratorium, aplikasi perhitungan gaji guru, aplikasi administrasi tenaga pendamping. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.